Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A Biokimia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Syafiq Razan. Saya Dian Anissa. Saya Ananda Elga Pratiwi. Selamat menyaksikan. Pencernaan makanan. Tujuan pembelajaran kali ini ialah mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai pencernaan makanan. Yang kedua, buatlah proyek tentang proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada manusia. Yang ketiga, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Berdasarkan proses pencernaannya, dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Hasil akhir proses pencernaan adalah terbentuknya molekul-molekul atau partikel-partikel makanan, yakni glukosa, asam lemak, dan asam amino yang siap diserap oleh mukosa saluran pencernaan. Selanjutnya, partikel-partikel makanan tersebut dibawa melalui sistem sirkulasi untuk diedarkan dan digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai bahan untuk proses metabolisme, sebagai sumber energi, zat pembangun, dan molekul-molekul fungsional seperti hormon dan enzim, dan keperluan tubuh lainnya. Proses pencernaan karbohidrat. Proses pencernaan karbohidrat dilakukan dengan menyerap sari-sarinya saat berada di usus halus. Penyerapan ini dilakukan oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Setelah itu, monosakarida dibawa oleh aliran darah menuju hati dan sel jaringan yang menjalani proses metabolisme lebih lanjut. Sebagian besar monosakarida dibawa oleh aliran darah menuju hati, sedangkan sisanya dibawa ke sel. Proses pencernaan karbohidrat dilakukan dengan menyerap sari-sarinya saat berada di usus halus. Penyerapan ini dilakukan oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Setelah itu, monosakarida dibawa oleh aliran darah menuju hati dan sel jaringan tertentu untuk menjalani proses metabolisme lebih lanjut. Sebagian besar monosakarida dibawa oleh aliran darah menuju hati, sedangkan sisanya dibawa ke sel jaringan tertentu. Monosakarida yang sampai di dalam hati akan mengalami proses sintesis yang menghasilkan glikogen. Setelah itu, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan agar dibawa oleh aliran darah menuju bagian tubuh yang memerlukan. Proses pencernaan protein. Inti dari proses pencernaan protein adalah mengubah protein menjadi asam amino. Asam amino dapat dihasilkan melalui beberapa reaksi hidrolisis dan enzim yang berkaitan. Enzim yang bekerja pada proses hidrolisis ialah pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Asam amino akan diabsorpsi melalui dinding usus halus sampai ke pembuluh darah. Usai diabsorpsi, masuk ke pembuluh darah, sebagian besar asam amino akan langsung digunakan oleh jaringan dan sebagiannya lagi akan mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung nitrogen di hati. Proses ini disebut dengan deaminasi protein. Kelebihan protein akan dibuang dan diubah menjadi zat lain karena protein tidak dapat disimpan dalam tubuh. Zat sisa urai protein yang mengandung nitrogen dibuang melalui air seni. Zat sisa yang tidak mempunyai kandungan nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Proses oksidasi 1 gram protein mampu menghasilkan energi 4 kalori. Proses pencernaan lemak. Lemak dalam tubuh mengalami proses metabolisme. Kandungan lemak akan mengalami proses hidrolisis sehingga menghasilkan lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase.
Seluruh proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Asam lemak akan terlebih dahulu bereaksi dengan garam empedu untuk membentuk senyawa sebelum diserap oleh usus. Senyawa tersebut akan diserap oleh jonjot usus dan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Setelah itu, asam lemak bereaksi dengan gliserol untuk membentuk lemak-lemak. Lemak inilah yang dibawa oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri, kemudian ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lemak yang telah terproses dikirim ke hati dengan berwujud lesitin. Lesitin akan dihidrolisis menjadi lemak dan gliserol. Setelah itu, gliserol diubah menjadi gula otot atau glikogen. Nah, lemak ini kemudian diubah menjadi asetil koenzim. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapat dari materi ini adalah yang pertama yaitu pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Yang kedua yaitu berdasarkan proses pencernaannya dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Dan yang ketiga yaitu proses pencernaan karbohidrat dilakukan dengan menyerap sari-sarinya saat berada di usus halus. Keempat, yaitu inti dari proses pencernaan protein adalah mengubah protein menjadi asam amino. Yang terakhir, yaitu kandungan lemak akan mengalami proses hidrolisis sehingga menghasilkan lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Baiklah, sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.